Pertanyaan kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 1 yaitu, ruang lingkup organisasi sektor publik salah satunya adalah menyerap banyak tenaga kerja. Mengapa demikian? Bukankah hal tersebut hanya akan membuat anggaran dana organisasi tersebut menjadi boros hanya untuk membayar tenaga kerja yang banyak, dan belum tentu hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan. Terlebih di era sekarang, pemanfaatan teknologi guna memudahkan pelayanan publik. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Selanjutnya terdapat pertanyaan dari kelompok 3, yaitu, di era pandemi seperti sekarang, apa yang bisa menjadi contoh dalam penerapan good governance di Indonesia? Mengingat bahwa banyak sektor yang terdampak COVID-19, serta bagaimana peranan pihak swasta dan masyarakat ikut serta dalam mensosialisasikan program pemerintah guna mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oke, mungkin pertanyaannya tadi bisa dijawab dulu kali ya. Kita jawab dulu dari pertanyaan kelompok 1. Baik, saya mau menjawab kelompok 1. Jadi kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 1 berupa penyerapan tenaga kerja mempertimbangkan fakta mengenai masih banyaknya daerah atau instansi yang masih belum cukup mampu untuk menjangkau pemanfaatan teknologi. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Salah satunya kurang persiapan dalam menyerapkan teknologi yang ada dikarenakan masih terdoktrin oleh cara-cara manual oleh pihak penyedia layanan publik dan pengguna layanan publik. Pendapat mengenai penyerapan tenaga kerja hanya akan mengakibatkan pemborosan anggaran, tidak dapat 100% dikatakan benar ataupun salah selama penyerapannya masih mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas terhadap hasil kerja yang optimal. Kemudian pertanyaan dari kelompok 3, yaitu, di era pandemi seperti sekarang, apa yang bisa menjadi contoh dalam penerapan good governance di Indonesia, mengingat bahwa banyak sektor yang terdampak COVID-19, serta bagaimana peranan pihak swasta dan masyarakat untuk ikut serta dalam mensosialisasikan program pemerintah guna mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Jadi, contoh penerapan good governance di masa pandemi yaitu dengan diselenggarakannya pelayanan publik berbasis e-government. Saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di beberapa daerah sudah membatasi pelayanan publik secara tatap muka dan diganti sementara dengan pelayanan yang bersifat online. Bahkan ada juga yang menyediakan narah hubung atau call center untuk per kecamatan atau untuk per jenis layanan yang disediakan. Jadi sebagai contoh, di Disduk Capil Kota Tangerang, narah hubung pelayanan online dibagi per jenis layanan yang disediakan, seperti pada pelayanan akta kelahiran dan perubahan nama, akta kematian dan pengesahan anak, dan sebagainya. Sehingga pelayanan publik tetap dilakukan untuk merespon kebutuhan masyarakat meskipun di tengah pandemi COVID-19. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pihak swasta dapat memberikan peran nyata, yaitu dalam bentuk memberikan right information tentang COVID-19 secara efektif dan menjangkau semua lapisan masyarakat, serta ikut memandu masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baru untuk mewujudkan new normal, seperti dengan menyediakan alat pengukuran suhu atau termogan, serta sarana cuci tangan atau hand sanitizer, mewajibkan pekerja maupun konsumen untuk menggunakan masker, menerapkan physical distancing. Sedangkan peran dari masyarakat itu sendiri bisa berupa mematuhi protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah, ikut mensosialisasikan kebijakan dan imbauan pemerintah melalui media sosial, dan saling mengingatkan satu sama lain untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama di lingkup keluarga.
Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kelompok 4. Dalam makalah dijelaskan bahwa salah satu hambatan pengelolaan etika dalam public-private partnership adalah potensi konflik pada tata guna lahan. Nah, hal itu sudah terjadi di Bali, tepatnya di Teluk Benoa yang akan direklamasi. Padahal masyarakat setempat menolak proyek tersebut karena akan mengganggu ekosistem pada wilayah tersebut. Terlebih wilayah tersebut merupakan wilayah adat atau warisan budaya. Sedangkan proyek tersebut sudah berlangsung sejak 2014 hingga saat ini masih mangkrak karena tekanan masyarakat setempat. Di lain sisi, banyak investor sudah mengucurkan uang yang tidak sedikit itu untuk proyek tersebut. Menurut kami, apakah yang akan diselesaikan oleh dan dilakukan pemerintah agar masalah tersebut terselesaikan? Apakah pemerintah akan menghentikan proyek tersebut sesuai keinginan masyarakat setempat dengan dampak akan mengalami kerugian cukup besar atau akan melanjutkannya tanpa mendengarkan kehendak masyarakat? Oke, di sini saya akan menjawab. Jadi, ketika sebuah fase implementasi kebijaksanaan dilaksanakan dan mendapatkan reaksi penolakan yang cukup keras dari masyarakat sebagai stakeholder utama menandakan bahwa rambu-rambu penyelesaian konflik itu harus dilaksanakan. Penyelesaian konflik ini bisa dilakukan dengan menggunakan sebuah metode inkrementalisme di mana secara perlahan nilai lingkungan dan kultur masyarakat Bali mendapatkan prioritas dalam kebijakan publik. Pemerintah membentuk sebuah tim yang melaksanakan metode dokumentasi, survei, dan wawancara di lapangan, serta melaksanakan observasi dengan mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan tentang efek samping rencana reklamasi. Berbagai metode di atas ditujukan untuk menghasilkan komparatif data tentang kemungkinan implementasi kebijakan bisa dilanjutkan atau tidak. Sebagai langkah penyelesaian konflik, Gubernur Bali, Wayan Koster, telah mengirimkan surat usulan kepada Presiden Jokowi untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014. Koster menegaskan sikap pemerintah Provinsi Bali yang menolak reklamasi. Sekian. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 5 yaitu, tujuan etika sektor publik pastinya adalah untuk pelayanan publik. Namun, seiring adanya kompetisi global yang menjadi tantangan untuk etika sektor publik, pemerintah berjuang untuk bersikap netral dan tetap memiliki kualitas pelayanan yang baik. Namun, lebih cenderung pada kuantitas yang akan dicapai agar bertahan dalam persaingan. Lantas, apa dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan adanya situasi tersebut? Jawabannya yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa memang pelayanan publik di era kompetisi global memiliki kuantitas tidak sebanding dengan kualitas. Sebagai contoh, adanya bonus demografi yang semakin meningkat di Indonesia tidak lantas mencerminkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada. Hal ini tentu berdampak pada kepuasan masyarakat mengenai pelayanan publik yang disediakan, dan jika hal ini tidak segera diatasi, tentu dapat menimbulkan rasa pesimis kepada pemerintahan yang dianggap memiliki andil penting dalam menciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik yang harus mempertimbangkan kualitas daripada kuantitas. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 6. Di dalam makalah sudah disebutkan mengenai hambatan-hambatan pengelolaan etika dalam public-private partnership, baik secara teknis maupun non-teknis. Lalu, bagaimana cara menanggulangi atau meminimalisir masing-masing hambatan tersebut? Untuk menghindari ataupun meminimalisir hambatan dalam public-private partnership, diperlukan adanya suatu kesepakatan kerja antara pihak swasta dan pihak pemerintah selaku regulator atau stakeholder. Skema kesepakatan kerja dapat berupa 1. BOT, Build, Operate, Transfer. Swasta membangun, mengoperasikan fasilitas dan mengembalikan ke pemerintah setelah masa konsensi atau kontrak berakhir. Kedua, BTO, Build, Transfer, Operate. Swasta membangun, menyerahkan asetnya ke pemerintah dan mengoperasikan fasilitas sampai masa konsensi atau kontrak berakhir. Ketiga, ROT, Rehabilitate, Operate, Transfer. Swasta memperbaiki, mengoperasikan fasilitas dan mengembalikannya ke pemerintah setelah masa konsensi kontrak berakhir. Keempat, BOO, Build, Own, Operate. Swasta membangun, swasta merupakan pemilik fasilitas dan mengoperasikannya. Kelima, O dan M, Operate,
and maintenance. Untuk kasus khusus, pemerintah membangun, swasta mengoperasikan dan memelihara. Untuk bentuk BOT dan BTO, ada masa kontraknya, dan jika masa kontrak telah berakhir, maka proyek harus diserahkan ke pemerintah, dan selanjutnya pemerintah bisa mengelola sendiri atau ditenderkan lagi. Selain itu, juga diperlukan persiapan yang sangat matang sebelum melakukan kerjasama, yaitu prastudi kelayakan, desain awal, AMDAL, sosialisasi, kelayakan keuangan, dan pengadaan atau pelelangan. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 7. Di dalam makalah kan dijelaskan ada 5 prinsip dasar pada sektor bisnis. Misal 5 prinsip dasar itu tidak terpenuhi, apakah mekanisme pengelolaan perusahaan tetap akan berjalan baik karena masih ada prinsip yang terrealisasikan atau malah berakibat buruk terhadap jalannya perusahaan? Lalu misalkan hal itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Jawabannya, jika salah satu dari prinsip tersebut tidak terpenuhi, perusahaan masih akan tetap berjalan tapi tidak memberikan hasil yang maksimal, bahkan bisa berakibat buruk terhadap pengelolaan perusahaan. Karena 5 prinsip di atas sangatlah penting dalam menentukan kinerja dan perilaku suatu organisasi bisnis yang mendukung suksesnya perusahaan itu sendiri. Hal yang harus dilakukan agar setiap prinsip sektor bisnis dapat terrealisasikan yaitu perusahaan harus mengadakan evaluasi dan perencanaan kembali, yaitu memperbaiki kembali sikap etis para pemimpin dan karyawan perusahaan dalam sektor bisnis, karena pemimpin merupakan faktor penentu terciptanya perilaku etis dan iklim etika pada organisasi. Di sini pemimpin bisa menyusun strategi pengembangan perilaku etis yang terdapat dalam prinsip sektor bisnis, serta bisa menyusun kode etik organisasi yang dapat dijadikan pedoman pada karyawannya. Oke, yang terakhir ini ada kesimpulan bahwasannya organisasi bisnis memiliki motivasi utama, yaitu profit atau laba. Pendirian organisasi publik bertujuan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, karena pada hakikatnya pelayanan publik merupakan infrastruktur bagi setiap warga negara untuk mencapai suatu kesejahteraan, budaya, dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi negara bagi masyarakatnya, bukan sebagai penguasa terhadap negara di masyarakatnya. Kualitas pelayanan umum atau publik di berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan, terutama pada pelayanan umum atau publik di berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan di unit-unit kerja pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat diharapkan akan mendapatkan perilaku pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan. Selain itu, era reformasi menuntut pelayanan umum harus transparan dan tidak diskriminatif dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengembangan efisiensi. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf juga apabila ada persalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.